Al-Quran ini di surat 4 ayat 159 yang artinya begini. Nanti ahli-ahli kitab itu akan berlutut, ya, akan membuka hati, ya, menerima Isa Al-Masih sebelum matinya, gitu ya. Isa Al-Masih itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Ya, baik, shalom, salam damai sejahtera, teman-teman, sahabat sekalian, dimanapun kita berada. Kembali jumpa lagi dengan saya, channel Benteng Iman Kristen, dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini, bahkan sudah memberikan supportnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, video berikut ini adalah seorang komandan Laskar Islam yang kemudian percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Ya, ini pengganti, ya, Ustadz almarhum Ustadz Buya Syakur yang tidak berhenti-hentinya membongkar tentang ajaran-ajaran sebelumnya dari para mualaf-mualaf yang serang menyerang Kristen, seperti salah satunya seperti Yahya Oloni yang selalu mengatakan bahwa umat Kristen itu tempatnya di neraka jahanam, ya. Ia kemudian berkomentar dan menanggapi dengan lugas bahwa sebaliknya Yahya Oloni yang sudah mualaf itu adalah tempatnya di neraka. Nah, oleh karena itu kita akan simak dulu kesaksian selengkapnya. Alasan mengapa ia dari Laskar Islam kemudian menjadi Laskar Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna nafsi biyadihi Isa ibnu Maryam. Wa qala an-nabiyyu, ana quribun Isa ibnu Maryam fid dunya wal akhirah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu la'ilmu lisa'ati fala tamtaruna biha wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Terima kasih pada malam hari ini. Sebelum saya berkhutbah, ada sedikit pantun. Kepiting mencapik kerang-kerang di lubang batu. Bapak-bapak, ibu-ibu mualaf, pasang kuping biar terang. Nih saya sampaikan ayat satu-satu, ya. Satu dari Alkitab dan satu dari Al-Quran. Artinya ada ayat Alkitab dan ada ayat Al-Quran yang saya akan sampaikan. Khutbah saya malam hari ini, saya merespon dan saya mendengar di YouTube khutbahnya Bapak Ustadz Yahya Oloni. Mereka berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan neraka untuk tempat orang-orang Kristen. Itu kata Ustadz Yahya Oloni. Saya telah periksa di dalam Al-Quran, tidak ada keterangan semacam itu. Yang ada keterangan orang Kristen masuk neraka itu di dalam Alkitab. Jadi khutbah ini saya merespon kata-kata Ustadz Yahya Oloni mengatakan bahwa neraka itu tempatnya orang Kristen. Nah, Al-Quran tidak ada keterangan, tetapi Alkitab ada di keterangan Alkitab. Ya, orang Kristen masuk neraka. Coba yuk kita buka, ya. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, itu. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kata Yesus, seperti ranting copot lagi. Lalu kering, dikumpulkan orang, dicampakkan ke api,
lalu dibakar. Inilah keterangan dari Alkitab. Orang Kristen, ya, tempatnya di neraka, betul kata Alkitab ini, kata ayat ini. Tapi orang Kristennya yang mualaf, artinya yang keluar dari Yesus. Menurut keterangan ini, orang yang keluar dari Yesus, ya, itu dicampakkan ke api, lalu dikumpulkan orang katanya. Artinya dikumpulkan orang itu berarti dengan pengikut-pengikutnya. Kalau itu Ustadz Yahya Waloni dari Kristen, itulah tempatnya, neraka. Jadi Kristen semacam Yahya Waloni ya beserta pengikut-pengikut. Kenapa? Mereka agak kurang berkenan dalam hati saya, ya, mengatakan bahwa neraka tempatnya orang Kristen. Nah, itu kata Yahya Waloni. Betul, tetapi Kristennya Kristen yang keluar, ya, menurut Yohanes 15 ayat 6, orang Kristen yang keluar dari Yesus lalu dikumpulkan orang, dicampakkan ke api, lalu dibakar. Nah, artinya dikumpulkan, ya. Kalau dikumpulkan bukan satu berarti dengan pengikut-pengikutnya. Jadi jangan sembarangan mengatakan tentang neraka dan jangan main-main tentang neraka. Gitu kan. Nah itu, saudaraku, yang sebenarnya orang Kristen menjadi mualaf, ya, atau orang Kristen yang menjadi pindah kepada Islam, itu menambah kerjaan. Di Islam itu ada suatu kerjaan yang enteng-enteng berat. Berarti kalau orang Kristen masuk Islam, dia harus mempunyai rukun, harus mengikuti aturan Islam. Saya minum dulu sebentar. Nah, jadi orang Kristen yang mualaf, yang mengikut Islam, ya harus mentaati aturan Islam atau rukun Islam. Ingat nih, rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini wajib. Nah, wajib. Tapi yang lebih penting itu sholat. Kalau orang Kristen masuk Islam lalu di Islam enggak sholat, Quran bilang begini nih. Quran yang bilang, bukan saya loh. Dicatat di surat 107 ayat 4 dan 5. Ya. Kata Quran begini. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholatnya lalai, yang sholatnya kadang-kadang. Itu yang sholat aja celaka, apalagi yang kagak. Nah, mualaf dari Kristen pindah ke Islam, lalu di Islam enggak sholat, celaka. Apalagi di Islam sholatnya lalai, Quran bilang celaka. Apalagi kalau enggak berdosa. Lalu di mana tuh tempat orang berdosa, orang-orang mualaf yang enggak sholat, ya, yang enggak sholat di mana tempatnya? Nah, Quran bilang di surat 20 ya, Toha ayat 74, innahu mayati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapa yang menghadap Tuhannya dengan keadaan berdosa, jahanam tempatnya. Di neraka jahanam, tidak mati, tidak hidup. Itu menurut ayat Al-Quran. Nah ini. Jadi orang Kristen masuk Islam menambah kerjaan. Kerjaan ini berat.
Ya kalau sebulan, 2 bulan kuatlah sholat 5 kali sehari semalam. Setahun juga masih kuat. Kesononya mas saya yakin melempem. Ya. Sedangkan, ya ingat, sedangkan kata hadis Rasulullah begini, yang artinya begini. Nanti pada hari kiamat katanya, yang pertama dihisab atau ditanya yaitu tentang sholat. Apabila sholatnya sempurna, lain amalnya disempurnakan. Nah, apabila sholatnya tidak sempurna, gugur, sia-sia amalannya. Ini beralah. Jadi ini hadis Rasulullah, ini hadis populer ya, populer. Karena apa? Sholat itu suatu kewajiban. Apa sih artinya wajib? Ya. Wajib artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tadi dikatakan ayat Quran ini dia Al-Qurannya nih Pak ya, Al-Qurannya saya ambil dari tafsir perkata ini di Al-Quran. Ya. Jadi betapa pentingnya sholat, ya. Jadi orang-orang mu'alaf nih, satu kali lagi sampaikan, lalu masuk Islam. Lalu di Islam sholatnya bolong-bolong, itu celaka, ya. Apalagi nggak sholat, dosa. Makanya saya mohon kepada saudara-saudara saya mu'alaf yang dari Kristen ke Islam, coba renungkan. Apakah pekerjaan di Islam itu enteng atau berat? Nah, saudaraku, para mu'alaf, Bapak dan Ibu, saudaraku yang terkasih, sedikit ya, saya akan membuka sejarah tentang Muhammad. Karena Islam itu pimpinannya ya Muhammad. Quran bilang di surat 83 yang artinya begini, bukankah dia menemuimu keadaan anak yatim, wa wajadaka dolam, dan dengan keadaan bingung. Jadi Muhammad dulu ya, ini sejarah sedikit ya. Muhammad dulu keadaan yatim dan keadaan bingung. Lalu siapa yang menyelamatkan dia? Menyelamatkan Muhammad? Yaitu seorang janda kaya udah dua kali nikah kayaknya ya. Janda itu udah 2 kali nikah, ya, kayak rawan. Jadi Muhammad itu ya diselamatkan oleh janda kaya itu yang namanya Siti Khadijah. Kalau bahasa ini cuma diislamkan gitu kan. Kalau diislamkan itu artinya diselamatkan. Islam itu bahasa Arab, bahasa Indonesia selamat. Jadi Muhammad diislamkan, diselamatkan oleh Siti Khadijah, bukan Khadijah diselamatkan. Nah, lalu Muhammad itu dijadikan suami. Nah, sebelum menikah, ya semua orang-orang Muslim tahu bahkan Siti Khadijah itu orang Kristiani ya.
Kristiani Najran kan gitu kan. Nah, itu. Sebelum Muhammad menikah, dia bersaksi dengan hamba-hamba Tuhan. Dia ngomong begini, ya. Itu hadisnya begini. Itu hadis, ya, ada di buku Mutiara Hadis namanya nomor 152 kalau nggak salah. Kalau dulu saya punya, sekarang udah nggak punya ya. Jadi di buku Mutiara Hadis nomor 152 bunyinya begini. Innan nafsi biadihi Isa ibnu Maryam. Inna sesungguhnya nafsi jiwaku atau diriku atau jiwa ragaku. Innan nafsi biadihi Isa kuserahkan kepada Isa ibnu Maryam. Nah, ini artinya Muhammad buka hati sebelum dia menikah. Dia bersaksi dulu, dia buka hati dulu untuk menerima Yesus Kristus. Ini malah yang udah pengikut Yesus Kristus keluar lagi. Ingat, keluar dari Yesus Kristus itu ranting akan menjadi kering dan akan dikumpulkan, dicampakkan ke api dan akan dibakar, artinya di neraka. Nah, jadi hadis ini yang menggugah saya dulu waktu saya masih Islam. Saya pikir dulu, wah, Muhammad aja buka hati menerima Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, apalagi saya. Nah, itu kan, apalagi saya, dia aja buka. Nah, itu. Jadi ini malah yang katanya Ustadz Yahya Waloni itu dari Kristen, malah keluar mengejar Al-Quran, mengejar pemimpinnya yang namanya Muhammad. Sedangkan Muhammad membuka hati, menerima Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Setelah dia buka hati, lalu di surat 2 Al-Baqarah ayat 138 dia disigoh, ya, karena Al-Quran ini yang menerima ya Muhammad, artinya sebelum orang lain kabarkan, orang lain melakukan dia dulu. Jadi begitu habis disigoh menikahlah dengan Siti Khadijah, artinya Muhammad diselamatkan atau diislamkan oleh Khadijah. Ya. Nah, setelah menikah, kalau saudara-saudara mualaf nggak percaya, tanyain itu ke Mbak Google, dijawab nanti Mbak Google. Ya. Setelah menikah, Muhammad diberi, ini sejarah singkat, diberi hadiah oleh seorang pendeta yang bernama Waraqah bin Nawfal. Pendeta itu bisa menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Nah, dikasihlah sebuah Bible. Ya, kalau kata bahasa sekarang maka kakaknya, jadi Siti Khadijah itu kakaknya Waraqah bin Nawfal. Ya. Karena Nawfal itu adiknya Khalid, bapaknya Siti Khadijah itu namanya Khalid, ya, Khalid. Jadi Nawfal itu adiknya Khalid, jadi bapaknya Waraqah. Nah, jadi begitu habis menikah, Muhammad dikasih hadiah Bible. Nah, belajarlah Muhammad Bible dengan hamba-hamba Tuhan yang ada pada waktu itu di situ, dengan Ahmad yang ada. Ya, jadi Ahmad yang ada di situ. Jadi Ahmad itu artinya pemuji Tuhan. Dia belajar
Makanya dia waktu belajar ya sering ke Gua Hira berdoa gitu kan, berdoa. Berapa lama dia belajar? Kayaknya lama ya. Kalau menurut sejarah, karena kenapa saya katakan lama juga? Karena Muhammad umur 40 tahun ya. Muhammad umur 40 tahun baru didatangi malaikat. Ya. Karena apa? Dianggap Muhammad itu sudah pintar Taurat Injil. Ya 15 tahun barangkali itu ya. Pintar dia Taurat Injilnya pintar. Didatangilah oleh malaikat. Pada waktu itu umur 40 tahun. Ya. Apa ngomong malaikat? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Saya baca lagi. Quran surat 29 ayat 45 ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Menurut keterangan Al-Quran ini, Alkitab itu yaitu Taurat Injil. Artinya apa? Muhammad wahyunya utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca Muhammad yang diwahyukan kepadamu Alkitab. Saya ulangi. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca Muhammad yang diwahyukan kepadamu Alkitab. Alkitab itu Taurat Injil. Jadi wahyunya Muhammad dari Alkitab. Kalau menurut ayat itu. Nah, setelah itu Muhammad berkata, setelah itu malaikat berkata, hai Muhammad, ikro bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ikro wa rabbuka akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Jadi ikro, baca Muhammad, baca. Nah, Muhammad bukan suruh baca A, B, C, D, bukan. Suruh baca sikon manusia kaumnya, kaum Quraisy itu penyembah-penyembah berhala. Tuh suruh baca itu dia. Makanya Muhammad, saya tidak bisa baca. Artinya apa? Resiko. Lalu pembacanya dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan hukum-hukum Tuhan yang menciptakan kamu. Jadi orang Quraisy pada waktu itu penyembah-penyembah berhala dengan aturan-aturan Abu Jahal kan gitu. Makanya Muhammad disuruh baca. Jadi bukan baca alif bata sajim aho dan ijal rojesin bukan. Suruh baca manusia-manusia ya yang penyembah-penyembah berhala. Suruh disampaikan tentang hukum-hukum Tuhan dalam ibadah. Nah, lalu Muhammad lakukan. Dengan cara bagaimana dia lakukan? Menurut sejarah, dia dengan cara door to door. Karena apa? Dia takut. Karena resiko. Seorang penginjil itu resiko. Saya aja waktu menginjil ke Sumatera, waduh, suka dan dukanya itu banyak. Memang belum saya saksikan. Jadi seorang penginjil itu harus betul-betul bisa menahan emosi karena resiko di lapangan itu banyak sekali. Ada sedikit kesaksian saya tentang penginjil. Saya bertamu, ya. Lalu saya dikasih kopi, disediain kopi.
Begitu saya bilang saya boleh nggak berdoa? Boleh, boleh. Begitu saya berdoa atas nama Yesus Kristus, diusir saya. Diusir. Kopi belum saya ini, sudah diusir. Itu resiko. Itulah resiko. Nah, Muhammad pun menyampaikan bersama pelayan konsumen dengan door to door, sembunyi-sembunyi gitu kan. Semua datang semua. Berapa lama Muhammad menyampaikan Taurat Injil itu? Kurang lebih 2,5 tahun. Lumayan. Ya. Ini baru menginjil sebulan, 2 bulan udah lelah kayaknya orang-orang Kristen. 2,5 tahun. Nah, 2,5 tahun dia lakukan door to door, dia istirahat. Lalu datang lagi itu malaikat. Ya. Datang lagi malaikat. Malaikat bilang, ya ayuhal mudasir Pak Anjir, warabbuka fakabbir, wasiyabaka fatahir. Hai orang-orang yang berselimut. Hai orang-orang yang tidur. Bangkit. Itu Al-Quran. Bangkit. Kabarkan. Agungkan nama Tuhanmu. Wasiyabaka fatahir. Sucikan dirimu. Nah, artinya setelah door to door, Muhammad tadi disuruh terang-terangan dakwahnya, gitu kan, penginjilannya, gitu kan, bahasa Arab kan dakwahnya, bahasa Kristennya ya penginjilannya, terang-terangan. Apa yang pertama dia lakukan? Dia membuat tahu tempat doa di mana membuatnya? Di Bukit Sofa namanya. Saya juga nggak tahu itu di mana Bukit Sofa ya. Tanyakan aja nanti yang tahu. Ya. Saya juga kurang tahu Bukit Sofa itu di mana. Nah, dia membuat itu Bukit Sofa. Dia undang kaum Quraisy, ya. Dia undang Bani Sam, Bani Hasyim, diundang ke tempat persekutuan doanya. Lalu dia undang pula kaki tangan Abu Jahal yang namanya Abu Lahab. Diundang, datang. Nah, kalau waktu itu kumpullah orang-orang itu banyak di Bukit Sofa, apa yang mereka sampaikan di dalam dakwahnya itu, di dalam doanya. Dia bilang begini, hai kaum, inna nafsi biadihi Isa ibnu Maryam. Anak koribun Isa ibnu Maryam di dunia wal akhirah. Itu hadis. Ya. Sesungguhnya jiwaku, diriku, jiwa ragaku, udah diserahkan kepada Isa ibnu Maryam. Muhammad aja buka hati menyerahkan kepada Yesus Kristus. Ini yang udah di dalam Yesus keluar mau mengejar Muhammad. Terdahulu menjadi kemudian. Tapi ingat ya, para mualaf, Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kasih. Berbaliklah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, begitu dakwah anak koribun Isa ibnu Maryam di dunia wal akhirah. Anak saya koribun dekat Isa ibnu Maryam di dunia dan saya dekat dengan Isa ibnu Maryam di dunia dan di akhirat. Nah, bukannya dekat di situ, bukan dekat orangnya,
tetapi dia selalu mengabarkan aturan-aturan hukum-hukum yang tercatat yang diperintahkan oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Makanya dia ngomong, anak koribun Isa itu malam di dunia, aku dekat dengan Isa Al-Masih di dunia dan di akhirat. Nah, Quran bilang juga kan wajihan di dunia dan akhirat. Jadi Isa Al-Masih itu berkuasa di dunia dan di akhirat atau di bumi dan di surga. Nah, jadi ingat, saudara-saudaraku, Bapak Ibu mualaf, ya, coba renungkan khutbah yang saya sampaikan ini. Kenapa? Ya, kalau Quran bilang watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita saling menasehati gitu kan. Saling memberikan masukan. Kalau udah dinasehati ya terserah Anda gitu kan. Jadi begitu Muhammad dakwah di situ, apa yang disampaikan dulu? Angkiji ampusikum minanar. Hai saudara-saudara yang hadir di sini, selamatkan dirimu dari api neraka. Sesungguhnya saya tidak bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi dia sadar juga, karena surga dan neraka dia tahu, dia punya sama yaitu Yesus Kristus yang berkuasa. Menurut ayat Quran kan, dan dia berkuasa di dunia dan di akhirat. Selamatkanlah dirimu dari api neraka. Jadi dia bersabda begini, sahabat. Tidak ada satu orang pun masuk ke dalam surga dengan amalnya, kata Muhammad. Begitu juga aku, kata Muhammad, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi Muhammad juga sadar bahwa surga dan neraka itu yang berkuasa Isa Al-Masih. Jadi ingat, saudara-saudara pengalap, kembalilah pada Tuhan. Tuhan kita, dia sangat mengasihi Anda, sangat mengasihi Anda. Saya hanya menyampaikan, saya ini, kenapa saya jadi orang Kristen? Karena saya mengikuti Muhammad. Muhammad inna nafsi biadi, sesungguhnya jiwaku kuserahkan kepada saya. Artinya Muhammad bukan ada. Jadi pelantara saya jadi orang pengikut Isa Al-Masih itu hadis tadi yang negas. Jadi saya mengasihi juga kepada saudara-saudara saya, khususnya kepada ya mualaf yang artinya orang-orang murtad yang dari Kristen. Tadi sudah saya sampaikan, sangat berat sekali. Apalagi saat ini bulan suci Ramadan. Bagi ibu-ibu baru dapat 25 hari, lalu datang bulan men, kan menurut aturan tidak boleh puasa. Nah, begitu datang lagi, misalnya ditinggal 5 hari tidak puasa, itu harus dilakukan, harus ditebus, harus dibayar bulan Syawal gitu kan. Nah, kalau nggak dibayar yang 5 hari, yang ditinggal tadi men, seminggu atau 10 hari yang tadi men, kalau sampai bulan puasa lagi, lalu puasa yang ini percuma. Karena yang namanya puasa 1 bulan 29 hari, gitu kan. Nah, kalau nggak ditebus, nggak dilakukan yang ditinggalkan bulan Ramadan kemarin, ya malaikat bingung maksudnya. Saudaraku yang terkasih, saudara ibu-ibu mualaf,
saya menghimbau, ya, mari kita berpikir kembali, mari kita ingat kembali kepada kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Memang murtad itu ada 3 hal orang yang melakukan murtad. Karena emosi, karena terpaksa, ada juga karena panggilan. Ada 2 panggilan. Apakah panggilan Tuhan? Apa panggilan hantu? Nah, ini yang tahu apa namanya, yang orang murtad. Nah, saudaraku, setelah Muhammad, ya, setelah Muhammad dakwah, selesai dakwah itu Abu Lahab, ya, kaki tangannya Abu Jahal itu ngomong, kata Abu Lahab begini, hai Muhammad, celaka kamu. Apakah kamu mengundang saya, memanggil saya untuk datang ke tempat ini hanya untuk ini? Artinya Muhammad mengajak berpedoman kepada Taurat Injil, bukan kepada Abu Jahal. Celaka kamu, kata Abu Lahab. Itu keterangannya ada di sini. Ya, di surat Tabat yada abilah abi watab ma'agna anhu malhuwa makasab. Saya selana ramjata lahab wa amratu hammalatal hatab fi jidiyah hablum mim masad. Ini ada di sini terangan, ya. Jadi turunnya ayat ini yaitu si Abu Lahab berkata, celaka kamu Muhammad. Jadi Muhammad diancam dengan kaki tangan Abu Jahal pada waktu itu, ya. Pada waktu itu. Jadi Muhammad tidak gentar, tidak takut, karena ini perintah Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Lalu Muhammad mendatangi, ya, mendatangi kaum Quraisy yang sedang berkumpul. Nah, begitu Muhammad datang, Muhammad ngomong, hai kaumku, apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Tuh. Ini di sini ada terangan di surat 43, ya. Surat 43 ayat 57 sampai 59. Jadi nujulnya ayat ini, hai kaumku, apa yang kamu sembah selain Allah tidak akan mendatangkan kebaikan. Lalu orang-orang Quraisy itu bertanya kepada, hai Muhammad, bukankah Isa ibnu Maryam itu seorang nabi yang soleh? Mengapa ia pun kamu sembah? Nah, ini ada keterangan di sini, ya. Ini karena di apa namanya, di kitab tafsir, bukan di kitab. Orang Quraisy ngomong, hai Muhammad, bukankah Isa Al-Masih itu, Isa ibnu Maryam itu seorang nabi yang soleh? Mengapa ia pun kamu sembah? Artinya orang-orang Quraisy pun sudah mengetahui bahwa Muhammad itu penyembah Yesus Kristus, melakukan dakwanya aturan-aturan Yesus Kristus. Nah, ini malah yang udah menyampaikan Injil, mengajarkan Alkitab yang katanya dosen segala macam, malah keluar. Begitu Muhammad meneruskan dakwanya, ya ahlal kitab. Jadi orang-orang Quraisy pun ahli-ahli kitab. Kitabnya kitab apa nggak tahu.
Ya ahlal kitab, lastum ala syai hatta tuqimunat Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat Injil yang diturunkan dari Tuhanmu. Nah, artinya Muhammad mengajak kepada kaum Quraisy untuk bertaurat Injil, untuk berpedoman kepada Taurat Injil. Nah, orang mualaf udah berpedoman ke Taurat Injil, malah keluar. Haleluya. Haleluya. Jadi Muhammad ngomong, jangan sampai diribetkan oleh aturan-aturan agama. Ya. Karena pada waktu itu agama orang Quraisy banyak dicampur aduk. Maka Muhammad dikasih peringatan oleh malaikat, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Hai Muhammad, jangan kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Jadi Muhammad berdakwah, menyampaikan, keluarlah dari agama yang merepotkan. Nah, itu agama Abu Jahal tadi, kan gitu. Suruh keluar. Ada nggak ayatnya di dalam Al-Quran? Ada. Surat Al-Maidah ayat 54, bunyinya begini. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang yang percaya, orang yang beriman. Barang siapa di antara kamu murtad dalam pun keluar, maka kelak dalam Al-Quran bilang, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka saling mengasihi, saling mencintai satu sama lain. Jadi saya murtadnya berdasarkan ini. Kalau Bapak mau murtad ya silakan aja, kalau enggak ya saya la ikraha fiddin. Cuman saya mengajak kepada mualaf yang dari Kristen, coba kita berbalik ya, balik. Kita ngejar Al-Quran, ngejar Muhammad, sedangkan Muhammad bukan, sedangkan Muhammad penginjil pengikut Yesus Kristus. Ini yang udah jadi pengikut Yesus Kristus malah keluar. Saya dengar banyak itu, banyak juga yang orang Kristen yang jadi Islam. Waktu saya di Aceh banyak itu orang Aceh karena terpaksa dikasih ini dan itu. Nah, saudaraku yang terkasih. Jadi di dalam Al-Quran ini di surat 4 ayat 159 yang artinya begini. Nanti ahli-ahli kitab itu akan berlutut, ya, akan membuka hati, ya, menerima Isa Al-Masih sebelum matinya, gitu, ya. Kenapa? Isa Al-Masih itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Jadi akan menjadi saksi di hari kiamat. Saksi siapa? Ya, saksi mereka-mereka. Terutama orang-orang pengikut Yesus Kristus yang keluar itu. Nah, ditanya kenapa? Makanya sebelum hari kiamat, saya menghimbau, mari kita berbalik, ya, kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
atau Isa Al-Masih. Supaya hidup kita tenang, jangan diribetkan dengan aturan-aturan yang bukan aturan Tuhan. Muhammad ngomong begini, man amila amala laisa alaihi amrona fawarodu, kan itu hadis. Barang siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak diperintah Tuhan, pekerjaan itu ditolak atau sia-sia. Jadi pekerjaan yang tidak diperintah oleh Tuhan lalu dikerjakan, kata Muhammad tadi, itu ditolak. Saudaraku yang terkasih, Bapak, Ibu-ibu mualaf, saya selalu berdoa agar Bapak-bapak Ibu mualaf bisa kembali. Ingat, neraka jangan dipakai main-main. Begini, yang sakit di dalam tubuh kita ini roh, bukannya jiwa atau bukannya daging. Karena begitu roh keluar dari tubuh kita, itu dibakar diam aja, dibakar diam. Tapi kalau rohnya masih ada, jangan lagi dibakar, disuruh rokok aja sakit. Artinya yang sakit bukannya tubuh roh. Nah, kalau kita mati, rohnya tuh kemana? Ke surga apa ke neraka? Nah ini. Ingat, wajihan di dunia kelahir di bumi dan di surga itu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang berkuasa. Ya, satu kali lagi, mari jangan kita pakai maning neraka, karena tubuh atau daging ini biar itu jelek, mulai cantik ganteng, lalu rohnya udah keluar dari tubuh, udah tidak ada gunanya lagi. Ya. Tinggal rohnya ini, ya, kemana dia? Atau ke surga, atau ke neraka kan gitu. Ya. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya dihukum. Itu aja. Ya. Saya berdoa, saya mengasihi Anda, mualaf, ya, mari kita berpikir kembali. Tuhan Yesus dengan terbuka akan menerima siapapun, ya, siapapun, baik itu orang mualaf maupun orang lainnya. Tuhan Yesus. Ya. Jadi rupanya sampai di sini dulu. Ya. Lain kali kita sambung. Saya tutup dengan doa wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Amin. Ya, baik. Terima kasih. Itulah merupakan komentar sekalian kesaksian mengapa ia berpindah keyakinan dari menjadi Laskar Islam menjadi Laskar Kristus. Dan saya percaya bahwa Bapak ini adalah orang yang hebat, orang yang kuat, dan orang yang tepat memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Sehingga kesaksian ini jangan lupa bagikan bagi banyak orang, saudara-saudara yang belum percaya dan mengenal Yesus, akan mereka melihat bahwa mujizat Tuhan, panggilan Tuhan tidak memandang siapa. Ya, Tuhan akan memanggil setiap orang untuk menjadi saksi-saksinya di muka bumi ini. Karena itu teman-teman, bagikan video ini dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita.